Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfatul Ilmi dengan NIM 50700123044. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang corporate branding dan corporate reputation dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah studi kasus public relation. Nah, jadi gini, sebuah perusahaan tidak hanya ingin dikenal oleh masyarakat, tapi mereka ingin memperoleh sebuah kepercayaan, loyalitas, dan tempat yang strategis di pasar. Oleh karena itu, tanpa brandingan yang kuat, maka orang tidak akan mengingat tentang brand kita. Dan tanpa reputasi yang bagus, orang tidak akan percaya dan tidak akan loyal untuk membeli produk kita dibandingkan dengan produk-produk kompetitor lainnya. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus senantiasa dimengerti dan dikelola secara bersamaan. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari corporate branding. Corporate branding itu merupakan proses perusahaan dalam membentuk image dan citra yang ingin dikenal publik. Jadi, ini tidak hanya menyangkut tentang logo maupun slogan, tapi menyangkut keseluruhan persepsi dan pengalaman yang melekat di kepala konsumen. Seperti contohnya yaitu produk Indomie. Nah, produk Indomie ini memiliki bungkus atau kemasan yang berwarna kuning ikonik dengan rasa yang konsisten dan memiliki sebuah tagline atau slogan yang memorable yang membuat kita langsung tertuju atau mengingat produk itu, yaitu Indomie seleraku. Nah, perusahaan juga menyalurkan pesan branding ini pada iklan, media sosial, maupun pada distribusi, sehingga tetap melekat dan membuat brand ini semakin kuat dan semakin dikenali oleh konsumen. Jadi selanjutnya yaitu corporate reputation. Corporate reputation itu merupakan bagaimana cara seseorang dalam menilai sebuah perusahaan atau brand berdasarkan pada pengalaman nyata. Nah, reputasi itu dapat dibentuk berdasarkan kualitas produk, layanan, tanggung jawab sosial, dan juga bagaimana cara perusahaan tersebut dalam menghadapi krisis. Contohnya yaitu seperti PT Indofood, di mana PT Indofood ini merupakan perusahaan yang menjadi pemilik dari brand Indomie. Nah, PT Indofood ini memiliki reputasi yang baik karena konsistensinya dalam menjaga kualitas produk. Yang kedua karena distribusi produknya yang luas, dan yang ketiga karena pengalaman baik konsumen dalam menggunakan produk-produknya dalam waktu yang bertahun-tahun. Oleh karena itu, karena reputasi dari PT Indofood ini baik, maka orang-orang yakin dan percaya bahwa setiap produk Indomie itu merupakan produk-produk yang aman, berkualitas, dan sesuai standar. Fenomena menarik terkadang muncul di kalangan masyarakat, seperti contohnya seseorang memakan mie instan dengan merek lain dalam artian bukan Indomie, tetapi mereka menyebutnya Indomie. Nah, ini merupakan contoh bahwa brandingan itu membuat sebuah produk semakin dikenal, dan reputasi itu membuat sebuah produk semakin dipercaya, dan strategi perusahaan dalam menyelaraskan kedua aspek tersebut membuat sebuah produk selalu melekat di kepala konsumen. Jadi, kaitannya jelas di mana brandingan Indomie membentuk persepsi positif dari konsumen, dan juga reputasi dari PT Indofood itu menambah kepercayaan konsumen terhadap sebuah brand. Jadi kesuksesan Indomie itu bukan semata-mata hanya karena brandingan Indomie itu sendiri ya, tapi juga ada peran dari perusahaan yang senantiasa menjaga konsistensinya dan keandalan brand tersebut. Sebagai kesimpulan, corporate branding dan corporate reputation merupakan kunci utama dalam mencapai kesuksesan sebuah perusahaan, di mana branding membuat orang-orang kenal tentang produk, dan reputation membuat orang-orang percaya dan loyal terhadap produk. Jadi, memadukan atau menyelaraskan antara keduanya merupakan aspek yang sangat penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Indomie dan PT Indofood, sehingga keduanya sampai sekarang masih tetap di hati. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.